Terletak di jantung Samudra Pasifik, Filipina adalah seperti mutiara berharga. Terdiri dari lebih dari 7.600 pulau yang tersebar di laut. Tetapi bagaimana 120 juta orang hidup di pulau-pulau kecil ini? Mari kita jelajahi sudut paling hidup dari negara indah ini. Ibu kota Manila, di mana klub malam tampaknya muncul di setiap sudut. Anda tidak perlu pasangan, atau bahkan sekelompok teman untuk menikmati waktu yang luar biasa. Dinamika sosial di sini sangat berbeda dari yang mungkin Anda bayangkan. Anda sering melihat wanita cantik bepergian berpasangan, duduk di sepanjang jalan yang sibuk, dan mereka sangat mudah didekati dan ramah. Jika Anda sopan dan berpakaian rapi, Anda dapat dengan mudah memulai percakapan dan menghabiskan malam menjelajahi kota bersama. Tentu saja, ada alasan untuk ini. Di Manila, banyak wanita menghadapi keterbatasan kesempatan di masyarakat, sehingga sebagian mencari nafkah dengan menghibur dan membuat klien mereka senang. Ini juga berlaku di industri panti pijat di seluruh negara. Filipina memiliki banyak tempat pijat yang dikelola oleh wanita muda berusia 18 hingga 24 tahun. Mereka menunjukkan kecantikan dan profesionalisme luar biasa. Menjadikan pengalaman pijat tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membuka wawasan budaya. Sekarang, mari kita lihat kehidupan sehari-hari. Orang Filipina kaya jarang memasak di rumah karena makan di luar hampir sama biayanya dengan menyiapkan makanan sendiri. Mereka sering mengunjungi restoran, kafe, dan pusat makanan tanpa memikirkan biaya. Sementara itu, orang Filipina miskin bertahan hidup dengan makan ayam goreng di gerai jalanan atau mie sederhana dengan saus. Makanan ini murah, mengenyangkan, dan praktis. Tapi percayalah, ada yang bahkan tidak bisa makan itu. Terkadang restoran yang melayani catering membuang sisa makanan. Tetapi di pinggiran tumpukan sampah ini, beberapa penduduk miskin Manila menunggu. Mereka mengais sampah, mencari apapun yang masih bisa dimakan. Menemukan hamburger sisa atau potongan ayam yang belum disentuh bisa membawa kebahagiaan sejenak. Kadang-kadang mereka bahkan mempersiapkan ulang makanan itu dengan minyak dan rempah-rempah. Berbeda untuk dijual dan mencari nafkah. Praktik ini dikenal dengan nama pakpak. Laporan resmi memperkirakan sekitar 19 juta orang di Filipina bertahan hidup dengan mengandalkan makanan sisa. Para ahli memperingatkan bahwa sampah ini dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius, menyebabkan penyakit, dan bahkan memicu epidemi baru. Meskipun saya baru saja menggambarkan Manila sebagai tujuan kehidupan malam yang menarik, saya harus menunjukkan kondisi hidup yang keras. Tapi pertama, jika ini adalah pertama kalinya kita bertemu, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan konten terbaru yang paling menarik. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kota yang penuh energi luar biasa ini juga rumah bagi sekitar 4.500.000 orang. Tunawisma yang hidup langsung di jalanan. Jalanan Manila membentuk labirin kompleks yang dapat membawa Anda dari distrik belanja modern langsung ke kawasan kumuh dalam hitungan menit. Lingkungan ini memiliki jalan berlumpur, rumah-rumah yang tampaknya bisa runtuh dalam gempa kecil, dan suasana ketegangan yang langsung terasa. Warga di sini hidup terisolasi dari dunia luar, dan bertahan hidup adalah perhatian utama mereka. Jika Anda pernah berada di daerah ini, penduduk setempat sangat menyarankan agar Anda tidak bepergian sendirian. Desperasi dan tekanan kemiskinan menciptakan lingkungan di mana perampokan bisa terjadi dengan cepat dan tak terduga. Bukan karena orang-orang ini berbahaya, tetapi ketika Anda berjuang untuk bertahan hidup setiap hari, rasa putus asa bisa menyebabkan tindakan yang terpaksa. Apakah Anda pernah berkesempatan mengunjungi Manila? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Antara tahun 2010 dan 2018, Filipina mendapatkan gelar yang tidak menguntungkan sebagai ibu kota sampah plastik di Asia Tenggara. Jika Anda mengunjungi selama tahun-tahun tersebut, Anda akan melihat pantai yang dipenuhi kantong plastik, saluran yang tersumbat dengan sachet sampo bekas, dan ikan mati yang terjerat pembungkus kopi instan. Akar dari masalah ini sangat khas Filipina. Hampir setiap produk dijual dalam sachet kecil sekali pakai. Minyak goreng, kecap, pasta gigi, sampo, sabun, kopi instan.
Semuanya dikemas dalam kantong plastik kecil. Dengan pendapatan rata-rata yang rendah, orang lebih memilih membeli hanya cukup untuk hari ini daripada membeli dalam jumlah besar yang tidak mampu mereka beli. Jutaan sachet ini dibuka dan dibuang setiap hari. Mereka mengalir melalui saluran, terbawa arus, dan langsung terbawa ke laut. Dampak lingkungan sangat merusak. Namun perubahan tidak datang dari program pemerintah atau organisasi internasional. Itu dimulai dari dalam komunitas lokal. Para siswa mulai mengumpulkan sachet bekas dan mengubahnya menjadi kursi dan meja. Penduduk membuat eco-brick dari sampah yang dipadatkan untuk membangun dinding dan struktur. Aksi pembersihan akhir pekan mulai muncul di mana-mana. Supermarket mulai menawarkan diskon untuk pelanggan yang membawa tas ramah lingkungan. Beberapa kota menetapkan Senin sebagai hari tanpa plastik. Kota-kota seperti Quezon dan Baguio memberlakukan undang-undang yang sepenuhnya melarang kantong plastik sekali pakai. Memaksa pedagang beralih ke daun pisang, pembungkus kertas, atau kemasan yang dapat terurai secara hayati. Daerah yang dulunya dikenal sebagai hotspot polusi plastik sekarang lebih bersih dan hijau. Pengunjung yang kembali setelah beberapa tahun sangat terkejut dengan perubahan yang terjadi. Ini adalah bukti bahwa aksi komunitas dapat menciptakan perbaikan lingkungan yang besar. Makanan jalanan Filipina terkenal dengan variasi, kreativitas, dan kemampuannya membuat pengunjung asing mempertanyakan segala hal yang mereka ketahui tentang makanan. Mari mulai dengan hidangan paling terkenal dan kontroversial balut. Ini adalah telur bebek yang dibuahi dengan embrio yang sebagian berkembang, lengkap dengan bulu kecil dan paruh kecil. Biasanya dimakan dengan garam, merica, dan rempah-rempah, dan dianggap sebagai hidangan istimewa. Kemudian ada Betamax, yang merupakan darah hewan yang membeku dipotong menjadi blok persegi panjang, ditusuk, dan dipanggang di atas api bara terbuka. Nama ini diambil dari kemiripannya dengan kaset video Betamax lama. Rasanya renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh rasa. Isau terdiri dari usus ayam atau babi yang dibersihkan dengan hati-hati, dimarinasi dengan rempah-rempah, dan dipanggang hingga renyah. Ini adalah camilan jalanan yang sangat populer, terutama di kalangan pelajar dan profesional muda. Beberapa pedagang juga menjual durian, buah yang terkenal karena baunya yang sangat menyengat tetapi rasanya luar biasa. Baunya digambarkan sebagai campuran bawang busuk, terpentin, dan limbah mentah, tetapi rasanya manis, seperti krim, dan adiktif. Namun, makanan jalanan Filipina bukan hanya tentang nilai kejutan. Ada banyak pilihan yang lebih ringan yang benar-benar lezat. Taho adalah tahu lembut dengan sirup manis dan bola tapioka. Dijual oleh pedagang yang berjalan melalui lingkungan sambil memanggil taho. Banana kue terdiri dari pisang goreng karamel ditusuk, sempurna untuk camilan manis. Kwek-kwek adalah telur puyuh yang dilapisi adonan oranye terang dan digoreng hingga renyah. Mereka disajikan dengan saus manis atau pedas dan sangat populer. Bola ikan digoreng segar dan disajikan dengan berbagai saus. Dan halo-halo adalah hidangan penutup es serut yang menyegarkan dengan berbagai manisan, kacang, dan buah-buahan, sempurna untuk hari tropis yang panas. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda cukup berani untuk mencoba beberapa makanan jalanan Filipina yang legendaris ini? Tulis ya atau tidak di kolom komentar. Di Filipina, pemakaman bukanlah pertemuan tenang dan penuh hormat di mana orang berkabung dalam diam. Sebaliknya, mereka adalah acara sosial yang meriah yang bisa berlangsung dari 3 hari hingga seminggu penuh. Upacara ini menjadi kesempatan bagi teman, tetangga, dan keluarga besar untuk berkumpul, berbagi makanan, bercerita, dan bahkan bermain kartu tepat di samping peti jenazah. Suasana seringkali dipenuhi tawa, percakapan yang meriah, dan suara anak-anak yang bermain di dekatnya. Pertama, menurut kepercayaan setempat, keluarga dan teman harus tetap terjaga di samping peti jenazah sepanjang malam untuk menjaga tubuh dan mencegah roh jahat yang disebut aswang, mengganggu atau mencuri jiwa orang yang meninggal. Bermain kartu, bercerita, dan tetap aktif membantu semua orang tetap terjaga melalui malam-malam panjang. Kedua, uang yang dimenangkan dari permainan kartu sering dikumpulkan untuk membantu menutupi biaya pemakaman, yang bisa sangat mahal bagi keluarga. Ini adalah contoh solidaritas komunitas yang indah, di mana bahkan di tengah kesedihan,
Orang menemukan cara untuk saling mendukung secara finansial. Hasilnya adalah pendekatan unik terhadap kematian yang merayakan kehidupan, menjaga ikatan komunitas, dan memastikan bahwa tidak ada keluarga yang menghadapi beban biaya pemakaman sendirian. Ini sebenarnya cukup indah begitu. Anda memahami konteks budayanya. Di negara di mana pemakaman terasa seperti perayaan dan orang tetap terjaga semalaman bermain kartu untuk menjaga orang yang meninggal, mungkin tidak mengejutkan jika di Manila, ribuan orang sebenarnya hidup berdampingan dengan orang mati. Pemakaman Utara bukan hanya tempat pemakaman. Ini telah menjadi komunitas tempat tinggal yang berkembang. Alasannya sangat sederhana dan menyedihkan kemiskinan dan harga properti yang sangat tinggi di Manila. Ketika keluarga tidak mampu menyewa atau membeli rumah, mereka menemukan tempat berlindung di pemakaman yang menawarkan bangunan yang sudah ada, ruang terbuka, dan relatif tenang. Apa yang dimulai sebagai tempat tinggal darurat sementara telah menjadi permanen bagi banyak keluarga. Seiring waktu, orang mulai membangun rumah batu di atas makam atau di antara jalur yang memisahkan kuburan. Anak-anak bermain di atas batu nisan. Orang dewasa memasak makanan di samping peti mati. Dan beberapa penduduk bahkan menjalankan toko kecil atau mencari nafkah dengan merawat makam bagi keluarga yang tinggal jauh. Kondisi hidupnya menantang. Beberapa makam lama telah runtuh selama bertahun-tahun, memperlihatkan tulang manusia, tengkorak dan tulang lengan. Kadang-kadang terlihat tergeletak di sudut atau di belakang toilet darurat. Namun, orang-orang yang tinggal di sini telah menciptakan komunitas yang nyata. Mereka saling menjaga, berbagi sumber daya, dan telah membentuk aturan serta struktur sosial informal mereka sendiri. Yang luar biasa adalah bagaimana kehidupan normal dapat berjalan bahkan dalam keadaan luar biasa seperti ini. Anak-anak pergi ke sekolah, orang tua bekerja di berbagai pekerjaan, dan keluarga merayakan ulang tahun serta hari raya seperti di tempat lain. Ini adalah bukti kuat akan kemampuan beradaptasi manusia dan kekuatan ikatan keluarga Filipina. Di tengah simfoni kacau lintasan lalu lintas Filipina, yang dipenuhi suara klakson dan energi yang sibuk, pemandangan yang paling dikenali dan dicintai adalah ikon jeepney. Ini bukan hanya kendaraan, melainkan karya seni rakyat yang bergerak, yang menceritakan kisah kreativitas dan ketahanan orang Filipina. Pada awalnya, jeepney diadaptasi dari jeep militer AS yang ditinggalkan setelah Perang Dunia II. Mekanik dan pengrajin Filipina mengubah kendaraan utilitarian ini menjadi angkutan penumpang dengan memperpanjang bodinya, menambahkan 2 bangku panjang, dan menutupinya dengan desain yang paling mencolok dan penuh warna. Setiap jeepney dicat dengan warna-warna tegas, lampu dekoratif, simbol religius, nama keluarga, dan pola artistik yang membuat setiap jeepney unik. Jutaan orang Filipina menaiki jeepney setiap hari untuk pergi ke sekolah, bekerja, pasar, atau mengunjungi teman dan keluarga. Ongkosnya sangat murah. Mereka beroperasi hampir sepanjang waktu, dan Anda dapat naik atau turun di mana saja di sepanjang rute hanya dengan mengangkat tangan atau memanggil sopir. Ini adalah transportasi umum yang dapat diakses, terjangkau, dan sangat terjalin dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Filipina. Namun ada hal yang sangat menarik tentang budaya jeepney. Ketika kendaraan ini akhirnya pensiun dari layanan, mereka tidak hanya dibuang untuk diambil logamnya. Sebaliknya, jeepney tua sering dipindahkan ke lot penyimpanan besar yang dengan penuh kasih disebut penduduk setempat sebagai kuburan pelangi. Meskipun sudah berkarat dan tidak berfungsi lagi, cat cerah mereka tetap hidup, menciptakan instalasi seni luar ruangan yang luar biasa. Kuburan pelangi ini telah menjadi tempat populer untuk berfoto bagi anak muda dan sumber inspirasi bagi seniman jalanan. Indah sekali bagaimana bahkan dalam masa pensiun, kendaraan ini masih bisa membawa kegembiraan dan menjadi tanda budaya bagi komunitas. Jika Anda berjalan di jalan-jalan Filipina untuk pertama kalinya, terutama di kota-kota besar seperti Manila atau Cebu, Anda akan segera menyadari bahwa klakson mobil terus berbunyi. Naluri pertama Anda mungkin akan merasa kesal, mengira pengemudi tidak sabar atau agresif. Tetapi Anda akan salah besar. Di Filipina, klakson bukan tentang kemarahan atau frustrasi. Itu sebenarnya merupakan bentuk komunikasi yang canggih yang seringkali lebih efektif daripada kata-kata.
Pengemudi menggunakan klakson mereka untuk meminta ruang untuk lewat, mengucapkan terima kasih, memberi sinyal kepada seseorang untuk melambat, memberi peringatan tentang potensi bahaya, atau sekadar menyapa teman yang dikenali di jalan sempit, dalam lalu lintas padat, atau di persimpangan sibuk. Klakson sering menggantikan lampu sein sebagai cara memberitahu pengemudi lain tentang niat Anda. Beberapa pengemudi berpengalaman mengembangkan kode klakson mereka sendiri yang dapat dimengerti dengan baik oleh penduduk setempat. 2 klakson pendek berarti terima kasih. 1 klakson panjang berarti tolong beri jalan. Pola ritmis bisa menjadi salam ramah antara pengemudi yang saling kenal. Bahasa klakson ini juga meluas di luar mobil saja. Pengemudi jeepney menggunakan pola klakson tertentu untuk memberitahu penumpang bahwa mereka akan berhenti atau mulai bergerak. Pengendara sepeda motor membunyikan klakson untuk memberitahu keberadaan mereka saat melintas. Bahkan pejalan kaki belajar menafsirkan berbagai suara klakson untuk memahami alur lalu lintas dan waktu yang tepat. Di Filipina, banjir bukan hanya kejadian cuaca, tetapi telah menjadi gaya hidup musiman yang menunjukkan kemampuan beradaptasi manusia yang luar biasa. Hanya beberapa jam hujan lebat dapat mengubah jalan-jalan kota menjadi sungai, dengan air naik hingga setinggi lutut atau bahkan setinggi pinggang di beberapa daerah. Ini terjadi hampir setiap tahun selama musim hujan dari Juni hingga November. Penyebabnya kompleks hujan tropis yang intens, sistem drainase yang belum berkembang, urbanisasi yang cepat, dan saluran air yang tersumbat sampah, serta pemukiman ilegal di sepanjang sungai dan kanal. Infrastruktur tidak bisa menangani volume air yang turun selama badai besar. Namun yang paling mengejutkan, bagi banyak pengunjung, bukanlah seberapa dalam air itu. Tetapi bagaimana orang Filipina sama sekali tidak terganggu oleh banjir ini. Kehidupan tidak berhenti ketika jalanan dipenuhi air. Sebaliknya, orang-orang beradaptasi dengan cara yang paling kreatif dan ceria yang bisa dibayangkan. Anak-anak mengubah banjir menjadi waktu bermain. Mengapung dengan rakit darurat yang terbuat dari styrofoam atau wadah plastik, pedagang jalanan terus mendorong gerobak mereka melalui air yang setinggi lutut, melindungi barang dagangan mereka dengan penutup plastik. Beberapa orang yang berjiwa wirausaha bahkan memanfaatkan kesempatan untuk memancing di tengah jalanan kota, menangkap ikan yang terbawa dari sungai terdekat. Orang dewasa mengarungi air untuk pergi bekerja, membawa sepatu dan dokumen penting dalam tas tahan air. Sopir jeepney hati-hati mengarungi jalan yang tergenang, dan penumpang naik tanpa keluhan. Mengetahui bahwa ini hanyalah bagian dari kehidupan musiman, ketahanan dan sikap positif yang dipertahankan orang selama banjir benar-benar menginspirasi. Alih-alih mengeluh atau panik, komunitas bekerja sama untuk saling membantu. Tetangga berbagi perahu, menawarkan pakaian kering, dan memeriksa penduduk lanjut usia. Setelah air surut, semua kembali ke aktivitas normal, seolah tidak ada yang luar biasa terjadi. Meskipun banjir adalah tantangan musiman, gempa bumi adalah kenyataan sehari-hari di Filipina. Negara ini terletak langsung di atas Ring of Fire Pacific, salah satu wilayah yang paling aktif secara seismik di dunia. Menurut laporan seismologi, Filipina mengalami lebih dari 20 gempa setiap harinya. Itu berarti tanah ini benar-benar tidak pernah diam. Sebelum Anda panik tentang kunjungan Anda, izinkan saya menjelaskan apa artinya ini. Mayoritas gempa ini sangat kecil, sehingga hanya instrumen ilmiah khusus yang dapat mendeteksinya. Sebagian besar orang Filipina menjalani hidup mereka tanpa merasakan lebih dari beberapa gempa yang terlihat. Hanya sesekali gempa yang lebih kuat terjadi, yang menyebabkan gedung-gedung bergoyang, furnitur bergerak, atau sirene peringatan berbunyi di kota besar. Karena negara ini dilintasi oleh patahan aktif, kesiapsiagaan terhadap gempa telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sekolah-sekolah melakukan latihan gempa secara rutin, di mana anak-anak belajar untuk berlindung di bawah meja dan evakuasi dengan aman. Gedung-gedung kantor memiliki jalur keluar darurat yang jelas dan prosedur evakuasi. Banyak bangunan baru dibangun dengan desain tahan gempa. Anak-anak belajar sejak usia dini bagaimana mengenali tanda-tanda gempa yang serius dan bagaimana merespons dengan tepat. Frase duck, cover, and hold sudah dikenal oleh anak-anak Filipina seperti halnya stop, drop, and roll di daerah rawan kebakaran. Mendengar tentang 20 gempa setiap hari mungkin terdengar menakutkan.
Tetapi kenyataannya, sebagian besar pengunjung tidak pernah menyadarinya sama sekali. Aktivitas seismik ini hanyalah bagian dari lingkungan alam. Seperti angin atau hujan, itu tidak mengganggu perjalanan, wisata, atau aktivitas sehari-hari. Orang Filipina telah belajar hidup dengan ketidakstabilan geologis, sama seperti orang di negara lain hidup dengan topan, tornado, atau badai salju. Jika Anda mengunjungi Filipina pada bulan September dan tiba-tiba mendengar musik Natal diputar di supermarket, kafe, atau dari radio jalanan, Anda tidak sedang mengalami salah paham budaya. Natal benar-benar telah dimulai. Dan itu akan berlanjut selama 4 bulan berikutnya. Menjadikan Filipina rumah bagi perayaan Natal terpanjang di dunia, orang Filipina menyebut musim liburan yang diperpanjang ini sebagai bulan ber karena September, Oktober, November, dan Desember semuanya berakhiran dengan ber. Begitu 1 September tiba, lagu Natal klasik mulai diputar di televisi dan stasiun radio. Pusat perbelanjaan mulai memasang pohon Natal raksasa, lampu yang berkelap-kelip, dan meluncurkan kampanye penjualan liburan besar-besaran. Keluarga mulai mendekorasi rumah mereka dengan lentera berbentuk bintang yang disebut parol, yang merupakan karya seni buatan tangan yang terbuat dari bambu, kertas, dan lampu. Lentera-lentera ini dipajang di jendela, digantung di teras, dan digunakan untuk menghiasi seluruh lingkungan. Kerajinan tangan dan kreativitas dalam membuat parol sangat luar biasa. Perayaan ini semakin intensif seiring berjalannya bulan, mencapai puncaknya pada bulan Desember dengan Simbang Gabi. Serangkaian 9 misa subuh yang diadakan pada hari-hari menjelang Natal. Misa-misa pagi ini diikuti dengan makanan sarapan khas Filipina dan pertemuan komunitas. Yang membuat Natal di Filipina begitu istimewa bukan hanya panjangnya waktu perayaan, tetapi kegembiraan sejati dan fokus keluarga yang meresap di segala hal. Natal terutama tentang reuni keluarga, berbagi makanan, dan mengungkapkan rasa syukur. Keluarga besar bepergian dari seluruh negeri dan bahkan dari luar negeri untuk bersama selama musim ini. Di Filipina, kontes kecantikan bukan hanya hiburan. Mereka adalah acara budaya yang begitu penting sehingga sekolah, kantor, dan pemerintahan lokal mungkin berhenti sementara agar semua orang bisa berpartisipasi atau menghadiri. Selama fiesta lokal, perayaan tradisional yang diadakan di setiap desa, kota, dan distrik kota, kontes kecantikan sering menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu sepanjang festival. Ini bukan sekadar kompetisi kecantikan. Komunitas menyelenggarakan kontes khusus untuk berbagai demografi. Miss Gay yang merayakan budaya LGBTQ+, Miss Buntis untuk wanita hamil, Little Miss Philippines untuk anak-anak, dan Miss Senior Citizen untuk wanita lansia. Setiap kategori memiliki pengikutnya sendiri dan menghasilkan kegembiraan yang tulus di seluruh komunitas. Kontes Miss Gay pantas mendapatkan perhatian khusus karena mereka mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan tentang budaya Filipina. Meskipun Filipina adalah negara Katolik tradisional, mereka menunjukkan keterbukaan dan perayaan luar biasa terhadap individu LGBTQ+. Kontes ini sangat populer, menampilkan kostum yang luar biasa, penampilan bakat, dan dukungan komunitas yang tulus. Peserta menghabiskan berbulan-bulan untuk menyiapkan gaun yang rumit, berlatih pertunjukan bakat, dan mengembangkan kehadiran panggung mereka. Kompetisi ini memiliki beberapa putaran, termasuk presentasi kostum tradisional, segmen gaun malam, pertunjukan bakat, dan sesi tanya-jawab yang menguji kecerdasan dan kepribadian. Yang luar biasa adalah seberapa serius kontes ini diperlakukan di setiap level masyarakat. Pemenang lokal maju ke kompetisi regional, yang akan berlanjut ke kontes nasional. Filipina telah menghasilkan banyak pemenang Miss Universe dan Miss World, dan kemenangan ini dirayakan sebagai pencapaian nasional. Di Filipina Selatan, kota Davao pernah melakukan sesuatu yang begitu luar biasa sehingga terdengar seperti fiksi. Pada tahun 1990-an, pemerintah setempat Davao memutuskan untuk mengatur semua jam mereka setengah jam lebih cepat dari sisa negara untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Mereka menyebutnya waktu Davao, dan itu adalah zona waktu yang dideklarasikan sendiri. Alasan yang diberikan sangat sederhana namun indah
mendorong orang untuk memulai hari lebih awal, tiba di tempat kerja tepat waktu, menyelesaikan tanggung jawab lebih cepat, dan memiliki lebih banyak waktu untuk menghabiskan bersama keluarga di malam hari. Kantor pemerintah, sekolah, transportasi umum, bahkan stasiun televisi lokal mengikuti jadwal yang disesuaikan ini. Selama beberapa tahun, sistem waktu lokal ini benar-benar berhasil dengan luar biasa. Orang memulai hari mereka lebih awal, produktivitas meningkat, dan keluarga melaporkan memiliki lebih banyak waktu berkualitas bersama. Davao dikenal tidak hanya karena kebersihannya dan keamanannya, tetapi juga karena pendekatan inovatifnya terhadap keseimbangan kerja hidup. Implementasi praktisnya sangat menarik. Ketika pukul 8 pagi di Manila, pukul 8:30 pagi di Davao, meskipun keduanya berada di negara yang sama, bisnis lokal, sekolah, dan layanan pemerintah semuanya beroperasi berdasarkan waktu Davao, sementara tetap menjaga koordinasi dengan seluruh Filipina untuk urusan nasional. Akhirnya, kota kembali ke waktu standar Filipina untuk menghindari kebingungannya dalam urusan bisnis dan koordinasi pemerintah dengan daerah lain. Namun eksperimen ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang kreativitas orang Filipina dan kesediaan mereka mencoba solusi inovatif untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Fakta luar biasa terakhir ini mengungkapkan sesuatu tentang masyarakat Filipina yang menjadi jelas begitu Anda menyadarinya. Tetapi mungkin mengejutkan pengunjung dari negara yang lebih jarang menggunakan seragam. Di Filipina, seragam bukan hanya untuk siswa muda. Mereka dikenakan oleh orang-orang dari segala usia dan sangat terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Sementara banyak negara hanya mewajibkan seragam sekolah hingga sekolah menengah atau tinggi. Siswa Filipina mengenakan seragam hingga ke perguruan tinggi dan universitas. Setiap institusi memiliki warna, gaya, dan persyaratannya sendiri, menciptakan peta visual dari lanskap pendidikan. Tetapi seragam meluas jauh di luar pendidikan. Karyawan bank, resepsionis hotel, satpam, pramugari, pekerja pabrik, karyawan retail, dan banyak profesi lainnya, semuanya memiliki persyaratan seragam khusus. Berjalan di kota manapun di Filipina, Anda sering dapat mengenali profesi seseorang hanya dengan melihat pakaian mereka. Alasan dibalik budaya seragam ini bersifat praktis dan sangat budaya. Seragam mempromosikan disiplin, menciptakan rasa komunitas dan kebersamaan, membantu orang dengan mudah, mengenali layanan dan tokoh otoritas, dan mengurangi perbedaan ekonomi yang terlihat antara individu. Di sekolah, seragam memastikan bahwa siswa kaya dan miskin tampak sama, mempromosikan kesetaraan dan mengurangi tekanan sosial tentang pilihan pakaian. Bagi bisnis, seragam menciptakan penampilan profesional dan membantu pelanggan mengenali karyawan dengan mudah. Yang sangat menyentuh adalah bagaimana seragam digunakan untuk mempromosikan inklusi. Di sekolah, anak-anak dengan kebutuhan khusus atau autisme menerima seragam yang sama dengan teman-teman sekelas mereka. Memperkuat rasa memiliki dan diterima dalam komunitas sekolah, 15 fakta menakjubkan ini mengungkapkan Filipina yang sebenarnya. Sebuah negara yang menentang setiap stereotip dan harapan. Dari kehidupan malam Manila yang penuh warna hingga komunitas pemakaman. Dari perayaan Natal selama 4 bulan hingga kota-kota yang mengubah zona waktu mereka sendiri. Filipina adalah negara di mana kreativitas, ketahanan, dan semangat kebersamaan menciptakan solusi untuk tantangan yang bisa membuat negara lain kewalahan. Apa yang paling mengejutkan Anda dari fakta-fakta ini? Apakah Anda pernah mengalami salah satu aspek budaya Filipina ini? Bagikan pendapat Anda di komentar di bawah. Kami selalu menantikan lebih banyak cerita dari Anda. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar kami bisa melihat Anda lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Semoga Anda sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.